Jika kamu sering merasa berbeda sejak kecil, video ini untukmu. Sejak kecil, kamu mungkin pernah merasa ada yang berbeda dalam dirimu, tapi kamu sendiri sulit menjelaskannya. Justru seringkali kamu merasa tidak cocok, tidak pas, tidak sinkron dengan dunia yang ada di sekitarmu. Dan mungkin sejak kecil, kamu sudah belajar satu hal yang pahit, yaitu menyembunyikan diri sendiri agar bisa diterima. Jika ini terasa familiar, maka video ini memang untukmu. Rasa berbeda itu aneh, bukan sakit, tapi mengganggu. Bukan luka, tapi membekas. Kamu tidak bisa menunjuknya dengan jari dan berkata, ini penyebabnya. Yang kamu rasakan bukan sesuatu yang terlihat, melainkan sesuatu yang terasa, seperti perasaan terlalu peka, terlalu dalam memikirkan hal-hal kecil, terlalu cepat membaca suasana, terlalu mudah menangkap emosi orang lain. Sejak kecil, kamu mungkin sering dibilang, kamu kebanyakan mikir, jangan baper, kamu terlalu sensitif. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah jiwamu bekerja lebih halus dari kebanyakan orang. Dan dunia jarang ramah pada sesuatu yang halus, pada sesuatu yang berbeda. Kamu bukan aneh, kamu hanya tidak umum. Banyak orang tumbuh dengan pola yang sama. Sekolah, bekerja, mengejar status, mengumpulkan validasi. Tapi sejak kecil, kamu mungkin sudah mempertanyakan, untuk apa semua itu? Kenapa orang saling menyakiti? Kenapa hidup rasanya kosong walau terlihat baik-baik saja? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu tidak umum muncul pada usia yang dini. Dan karena itu, kamu sering merasa sendirian dengan pikiranmu. Bukan karena kamu sombong, bukan karena kamu merasa paling benar, tapi karena frekuensi batinmu berbeda. Ibarat radio, kebanyakan orang berada di gelombang yang sama, sementara kamu menangkap sinyal yang lebih sunyi, lebih dalam, dan lebih jauh. Masa kecil yang terasa lebih berat dari usia yang sebenarnya. Coba jujur pada dirimu sendiri. Apakah kamu sejak kecil lebih cepat dewasa dibandingkan teman-teman sebaya kamu? Sering merasa harus kuat walau tidak diminta. Lebih sering mengalah demi menjaga suasana, dan lebih peka terhadap konfliknya orang dewasa. Banyak orang seperti kamu tumbuh dengan beban emosional yang terlalu besar untuk usia mereka. Mungkin kamu jadi penenang di keluarga, jadi pendengar tanpa pernah didengarkan, jadi anak yang tidak merepotkan, dan jadi orang yang belajar menekan perasaan sendiri. Dan tanpa sadar, kamu belajar satu pola berbahaya, merasa bertanggung jawab atas emosinya orang lain. Salah satu tanda paling menyakitkan dari jiwa-jiwa yang berbeda adalah ini. Kamu bisa berada di tengah keramaian, tertawa bersama banyak orang, tapi tetap merasa sendiri. Bukan karena kamu tidak punya teman, melainkan karena tidak semua orang bisa menyentuh kedalamanmu. Obrolan ringan sering terasa kosong, candaan sering terasa dipaksakan, dan ketika kamu mencoba membicarakan hal yang bermakna, seringkali responnya hanya celotehan yang berkata, kamu ribet banget sih. Akhirnya kamu memilih diam, bukan karena kamu tidak punya isi, tapi karena lelah tidak dipahami. Kamu menarik hal yang salah karena belum mengenal diri sendiri. Banyak orang yang merasa berbeda sejak kecil justru sering menarik orang yang manipulatif, orang yang butuh diselamatkan, dan orang yang emosinya tidak stabil. Kenapa bisa begitu? Karena empati yang tinggi tanpa batas yang jelas adalah undangan bagi orang yang tidak sehat secara emosional. Kamu terbiasa memahami, kamu terbiasa memaafkan, kamu terbiasa memberi kesempatan,
Sampai suatu hari kamu sadar yang kamu rawat bukan hubungan, tapi lukanya orang lain, dan kamu kelelahan. Ada titik balik saat kamu mulai bertanya, siapa aku sebenarnya? Biasanya ada satu fase penting dalam hidupmu. Fase ketika kamu mulai lelah. Lelah menyesuaikan diri. Lelah menjelaskan diri. Lelah menjadi versi aman agar diterima. Dan di titik ini, kamu mulai menarik diri, bukan untuk menjauh dari dunia, tapi untuk mencari dirimu sendiri. Kamu mulai tertarik pada makna hidup, pada spiritualitas, pada kesadaran diri, pada penyembuhan batin, dan pada keheningan. Dan mungkin untuk pertama kalinya kamu merasa, oh ternyata aku tidak rusak. Aku hanya belum berada di tempat yang tepat. Perbedaanmu adalah bahasa jiwa, bukan kesalahan. Tidak semua orang dilahirkan untuk hidup di permukaan. Ada yang ditakdirkan menyelam. Dan jiwa seperti kamu tidak cocok hidup tergesa-gesa, tidak kuat hidup penuh kepalsuan, dan tidak bisa berlama-lama di lingkungan yang tidak jujur. Kamu butuh makna, kamu butuh kejujuran, butuh kedalaman, dan koneksi yang nyata. Dan itu bukan kelemahan, itu adalah bahasa jiwa. Percayalah, saat kamu mulai menerima dirimu, dunia ikut menyesuaikan. Ajaibnya, saat kamu berhenti memaksakan diri untuk normal, hidup akan mulai berubah. Bukan karena dunia tiba-tiba menjadi baik, tapi karena kamu lebih selektif, lebih sadar, lebih jujur pada diri sendiri. Kamu tidak lagi haus validasi, tidak lagi takut ditinggalkan, tidak lagi rela mengorbankan diri demi diterima. Dan perlahan, orang-orang yang tidak sefrekuensi akan menjauh dengan sendirinya, bukan sebagai hukuman, tapi sebagai perlindungan. Jika sejak kecil kamu sering merasa berbeda, tolong dengarkan ini baik-baik. Kamu tidak terlambat, kamu tidak salah jalur, kamu tidak sendirian. Perjalananmu memang lebih sunyi, tapi juga lebih sadar. Dan mungkin alasan kamu merasa berbeda sejak kecil adalah karena kamu tidak diciptakan untuk mengikuti arus, melainkan untuk mengingatkan orang lain bahwa hidup punya kedalaman. Jika video ini terasa seperti sedang berbicara langsung padamu, itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa kamu akhirnya mulai mengenal dirimu sendiri. Selamat menempa jiwa dan terus semangat.